Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 11, ya saya sendiri Yusuf Iqbal Gazar Hartono, dan ada rekan tim kami yaitu Muhammad Ibrahim Azikri dan juga Dani Walid Hafiz, akan membahas mengenai hubungan antara stabilitas sistem keuangan dengan kebijakan moneter. Khususnya bagaimana Bank Indonesia menjaga agar sistem keuangan tetap kuat dan perekonomian tersebut itu tidak mudah terganggu oleh krisis. Oke, next. Baik. Apa itu pengertian stabilitas sistem keuangan? Nah, di sini pembahasannya adalah stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika seluruh sistem keuangan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, bahkan ketika menghadapi tekanan ekonomi dari dalam maupun luar negeri. Artinya, dalam kondisi yang stabil, bank tetap dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit, dan tetap memperoleh pembiayaan, dan juga pasar keuangan tetap berjalan sesuai dengan norma. Ada tiga aspek yang penting dalam stabilitas keuangan. Pertama, yaitu stabilitas dalam hal nilai tukar. Nilai tukar rupiah perlu dijaga akan mengalami perubahan yang tidak terlalu tajam. Fluktuasi sebenarnya normal, tetapi jika rupiah melemah atau menguat secara ekstrim dalam waktu yang singkat, kondisi tersebut dalam mengganggu kegiatan ekonomi. Contohnya, pelemahan rupiah yang terlalu tajam dapat meningkatkan biaya impor dan beban utang luar negeri yang dalam valuta asing. Nah, oleh karena itu, yang dijaga bukan berarti nilai rupiah yang harus terlalu tetap, tetapi agar pergerakannya tidak berlebihan dan juga sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi. Yang kedua, yaitu soal kesehatan perbankan. Kesehatan perbankan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti CAR atau Capital Adequacy Ratio, yang mana menunjukkan kemampuan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian. Setelah itu ada namanya NPL atau non-performing loan yang menunjukkan tingkat kredit bermasalah. Dan juga yang terakhir ada likuiditas yang menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk ketika masalah nasabah menarik dananya. Nah, dan juga ada manajemen risiko sistemik, yaitu risiko ketika gangguan pada suatu bagian sistem keuangan menyebar ke bagian lainnya. Misalnya, masalah besar pada suatu institusi keuangan dapat menimbulkan kepanikan, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya mempengaruhi institusi lain. Karena itu, stabilitas keuangan tidak cukup hanya melihat satu bank secara individual, tapi harus melihat hubungan seluruh sistem. Okay, next. Oke, baik. Untuk komponen stabilitas sistem keuangan dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan. Ketiga komponen ini saling terhubung sehingga gangguan pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Yang pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Komponennya meliputi bank umum konvensional dan syariah, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali melalui kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai layanan pembiayaan di luar perbankan. Perusahaan asuransi mengelola dan mendistribusikan resiko. Dana pensiun mengelola dana jangka panjang untuk kebutuhan masa pensiun. Jika lembaga-lembaga tersebut sehat, proses pembiayaan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, pasar keuangan. Pasar keuangan menjadi tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pemilik modal. Pasar keuangan mencakup pertama pasar saham, tempat perusahaan memperoleh modal melalui penerbitan saham. Yang kedua, pasar obligasi dan surat berharga, tempat pemerintah maupun perusahaan memperoleh pembiayaan melalui instrumen utang. Ketiga, pasar valut asing, tempat berlangsungnya transaksi berbagai mata uang yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Stabilitas pasar keuangan penting karena perubahan ekstrim dapat menimbulkan kepanikan investor dan arus modal keluar. Yang ketiga, infrastruktur keuangan. Infrastruktur merupakan sistem pendukung agar transaksi keuangan dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan efisien. Yang pertama, BIFAS dan KRIS mendukung transaksi pembayaran digital. Yang kedua, regulasi dan pengawasan prudensial membatasi pengambilan risiko berlebihan oleh lembaga keuangan. Yang ketiga, kebijakan memproduksi Bank Indonesia digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian, next. Kemudian, faktor risiko dan indikator kesehatan keuangan. Ini menjelaskan dua sisi penting risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan. Dua indikator yang digunakan untuk meliputi apakah kondisi keuangan masih sehat. Yang pertama, risiko sistemik. Risiko sistemik terjadi ketika masalah pada satu institusi menyebar ke institusi lain. Yang membuat risiko ini berbahaya adalah adanya hubungan yang sangat erat antar bank, pasar investor, dan lembaga keuangan lainnya. Karena itu, kegagalan satu bagian dapat menimbulkan efek domino. Yang kedua, volatilitas nilai tukar. Perubahan rupiah yang terlalu tajam dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Kemudian dampaknya dapat muncul melalui meningkatnya beban utang luar negeri. Kemudian meningkatnya harga barang impor. Terus yang ketiga, menurunnya kepercayaan investor. Keempat, meningkatnya risiko keluarnya modal asing. Jadi, volatilitas nilai tukar tidak hanya menjadi persoalan moneter, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan stabilitas keuangan. Yang ketiga, kerentanan perbankan. Perbankan menjadi rentan apabila kredit bermasalah meningkat dan kemampuan modal menurun. Jika NPL tinggi, berat semakin banyak kredit yang tidak dapat dibayar dengan lancar. Jika CAR rendah, kemampuan bank menyerap kerugian juga semakin terbatas. Indikator stabilitas. ISSK atau Indeks Stabilitas Sistem Keuangan digunakan untuk melihat kondisi stabilitas secara keseluruhan. Status normal menunjukkan bahwa sistem masih berada dalam zona stabil. Kredit to GDP 34,2%. Indikator ini menunjukkan perbandingan total kredit dengan ukuran perekonomian. Nilainya dinilai masih berada di bawah threshold atau batas yang mengindikasikan potensi krisis, artinya ekspansi kredit belum menunjukkan kondisi berlebihan berdasarkan ukuran yang digunakan. KAR perbankan di atas 20%. KAR menunjukkan ketahanan modal bank. Nilai di atas 20% menunjukkan bahwa perbankan mempunyai bantalan modal yang relatif kuat dibandingkan batas minimum yang dicantumkan. Kemudian NPL gross 2,3%. NPL menunjukkan tingkat kredit bermasalah. Angka 2,3% berada di bawah angka 5% yang digunakan dalam arti secara umum kondisi kredit bermasalah masih relatif terkendali. Kemudian cadangan devisa USD 1.406,4 miliar. Cadangan devisa berfungsi sebagai bantalan eksternal. Cadangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pembayaran internasional dan mendukung stabilitas nilai tukar ketika terjadi tekanan eksternal.
Next. Oke, sekarang masuk ke peran peran mandat utama Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena kebijakannya tidak hanya berhubungan dengan inflasi, tapi juga dengan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Ada tiga peran utama yang dibahas dalam uh, slide peran mandat utama Bank Indonesia. Yang pertama, stabilitas moneter. Tujuannya adalah menjaga inflasi agar rendah dan stabil. Mengapa inflasi itu harus dikendalikan? Karena inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Begitu juga sebaliknya, kondisi harga yang stabil membuat rumah tangga dan perusahaan lebih mudah mengambil keputusan ekonomi. Salah satu instrumen utamanya adalah suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Gubernur atau RDG. Perubahan suku bunga kemudian dapat mempengaruhi yang pertama suku bunga perbankan, kedua konsumsi, ketiga investasi, keempat kredit, lima arus modal, enam nilai tukar, dan yang ketujuh inflasi. Yang kedua stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia menggunakan kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko berlebihan dalam sistem keuangan. Perbedaannya dengan pengawasan individual adalah pengawasan individual melihat kesehatan satu lembaga, sedangkan kebijakan makroprudensial melihat risiko sistem keuangan secara keseluruhan. BI juga berkoordinasi dengan ada tiga, yang pertama OJK, Kementerian Keuangan, kemudian LPS. Koordinasi ini dilakukan melalui KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran. BI juga menjaga agar transaksi pembayaran berlangsung aman dan efisien. Contohnya, seperti yang kita gunakan yaitu KRIS, BI Fast, kemudian pengembangan sistem pembayaran nasional. Sistem pembayaran penting karena gangguan transaksi dapat langsung memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Next. Oke, sekarang masuk ke slide dampak dan respon kebijakan era COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu nyata bagaimana krisis kesehatan dapat berkembang menjadi krisis ekonomi dan keuangan. Yaitu pertama, A. Dampak ekonomi. Pada kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan kredit Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Artinya, aktivitas ekonomi mengalami penurunan tajam karena yang pertama, mobilitas masyarakat dibatasi. Yang kedua, konsumsi menurun. Yang ketiga, kegiatan produksi terganggu. Keempat, investasi tertahan. Yang kelima, perdagangan internasional melemah. Pada saat yang sama, rupiah juga mengalami tekanan dan sempat terdepresiasi hingga sekitar 16.575 per dolar US pada 23 Maret 2020. Sesuai angka yang tercantum dalam slide juga, kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya menekan sektor real, tetapi juga pasar keuangan dan nilai tukar. B. Penurunan suku bunga. Bank Indonesia menurunkan BI 7 DRR sebanyak 5 kali selama 2020 dengan total penurunan 125 basis poin hingga 3,75%. Tujuannya adalah menurunkan biaya pembiayaan, yang kedua mendorong kredit, yang ketiga mendukung konsumsi, yang keempat mendorong investasi, yang kelima mempercepat pemulihan ekonomi. Jadi logikanya ketika ekonomi melemah, kebijakan moneter dibuat lebih longgar agar permintaan tidak jatuh semakin dalam. Oke, yang C, quantitative easing. BI juga melakukan quantitative easing atau QE. Jadi sederhananya itu QE itu merupakan penambahan likuiditas dalam jumlah besar ke sistem keuangan. Dalam slide tersebut juga tercantum injeksi likuiditas sebesar 726,57 triliun atau sekitar 4,7% PDB Indonesia. Tujuannya adalah memastikan perbankan tetap memiliki likuiditas sehingga fungsi pembiayaan ekonomi tidak berhenti. Oke, yang D merupakan burden sharing. SKB. Burden sharing adalah skema berbagi beban antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan luar biasa selama pandemi. Jadi pemerintah membutuhkan dana besar untuk pertama penanganan kesehatan, kedua perlindungan sosial, tiga pemulihan ekonomi, empat dukungan UMKM, kelima dukungan sektor usaha. Jadi dalam skema ini BI memberi SBN untuk membantu mendukung pembiayaan program pemerintah. Kemudian yang E stabilitas rupiah. BI juga melakukan intervensi melalui pertama pasar spot, yang kedua DNDF, yang ketiga pembelian SBN di pasar sekunder. Dengan tujuannya yaitu mengurangi gejolak pasar dan menjaga kepercayaan investor. DNDF dapat dipahami sebagai instrumen lindung nilai terhadap risiko perubahan nilai tukar rupiah yang dilakukan di pasar domestik. Next. Oke, yang sekarang ini di slide 7, bauran kebijakan moneter dan burden sharing. Slide ini memperlihatkan bahwa menghadapi krisis tidak cukup hanya menggunakan kebijakan suku bunga, karena masalah COVID-19 sangat kompleks. BI menggunakan bauran kebijakan atau policy mix, artinya berbagai instrumen digunakan secara bersamaan. Itu pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter mencakup penurunan BI 7 DRR menjadi 3,70%. Tujuannya adalah mendukung pemulihan ekonomi. Kalau QE sebesar 726,57 triliun. Tujuannya itu menambah likuiditas dalam sistem keuangan. Stabilitas rupiah melalui triple intervention. Tujuannya mengurangi tekanan yang berlebihan terhadap nilai tukar dan pasar keuangan. Disebut triple intervention karena pendekatan stabilisasi dilakukan melalui beberapa jalur pasar secara terpadu. Yang kedua, kebijakan makroprudensial. Jadi BI juga itu melonggarkan berbagai kebijakan agar perbankan memiliki ruang lebih besar dalam mendukung perekonomiannya. Contohnya, pelonggaran RIM dan RIM syariah memberikan fleksibilitas dalam fungsi intermediasi perbankan. PLN naik 200 basis poin untuk BUK, memberikan pengaturan likuiditas yang mendukung ketahanan perbankan. Kemudian, counter cyclical capital buffer 0%, memberi ruang bagi bank agar tidak membebani tambahan penyangga modal ketika ekonomi sedang menghadapi tekanan. Kemudian yang ketiga, sistem pembayaran digital. Selama pandemi, transaksi digital semakin menjadi penting. Respon yang dilakukan mencakup yaitu kris 0% untuk usaha makro, membantu menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha mikro. Penurunan biaya SKNDI dan RTGS mendukung efisiensi transaksi. Akselerasi BSPI 2025 mendorong transformasi sistem pembayaran digital. Oke, sekarang yang keempat, studi kasus burden sharing. Bagian ini menunjukkan pembagian pembelian SBN oleh Bank Indonesia. SKB 1 itu nilai 75,85 triliun. Pembelian SBN di pasar ini perdana melalui mekanisme pasar. SKB 2 397,56 triliun. Private placement yang berkaitan dengan pembiayaan barang publik.
Terus UMKM senilai 114,81 triliun. Dukungan burden sharing untuk pembiayaan non barang publik yang berkaitan dengan UMKM. Kemudian korporasi 62,22 triliun. Dukungan pada pembiayaan non barang publik untuk sektor korporasi. Jadi kemudian total dari tahun 2020 senilai 473,42 triliun. Itu menunjukkan seluruh pemberian SBN oleh BI pada tahun 2020 sesuai data yang digunakan dalam slide. Jadi hal yang penting kita harus pahami itu burden sharing bukan sekedar BI. Bank Indonesia memberikan uang kepada pemerintah. Mekanismenya berkaitan dengan pembelian surat berharga negara dan pembagian beban pembiayaan dalam situasi krisis luar biasa. Oke, next. Baik, baik untuk tren ketahanan cadangan devisa dan juga kerjasama di Bank Indonesia, itu sudah di dalam slide ini itu sudah menjelaskan bagaimana Indonesia memperkuat pertahanan melalui eksternalnya. Nah, ketahanan eksternal ini sangat penting karena Indonesia merupakan perekonomian yang terbuka yang terhubung dengan perdagangan, investasi, dan juga pasar keuangan global. Nah, jika terjadi tekanan global, Indonesia membutuhkan perlindungan agar yang pertama kebutuhan valuta asing tetap terpenuhi, terus pembayaran internasional tetap berjalan, kepercayaan investor juga terjaga, dan juga volatilitas rupiah yang dapat direndam. Nah, untuk kerjasama dalam hal internal, itu ada yang pertama yaitu BCSA. Nah, BCSA itu merupakan bentuk kerjasama swap bilateral dengan negara mitra. Dalam kondisi tertentu, kerjasama ini dapat memperkuat akses terhadap likuiditas dalam mata uang yang disepakati. Nah, untuk kerjasamanya itu di dalam poin ini itu ada dari Jepang, Cina, Singapura, dan juga Malaysia. Nah, tujuannya itu adalah dapat memperkuat jaring pengaman keuangan internasional. Terus yang kedua itu ada namanya LCT. Nah, LCT atau Local Currency Transaction itu mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antar negara. Nah, manfaat dalam transaksi LCT yaitu yang pertama, mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatkan efisiensi transaksi, membantu mengurangi risiko nilai tukar tertentu, dan juga memperkuat hubungan ekonomi dengan negara mitra. Yang ketiga itu adalah namanya repo line. Nah, repo line merupakan fasilitas yang dapat membantu memperoleh likuiditas dengan menggunakan aset tertentu melalui transaksi repo. Nah, dalam kerjasama di slide ini itu disebutkan adanya kerjasama dengan Fed New York dan juga BIS sebagai bagian dari dukungan terhadap stabilitas. Dan yang terakhir itu adalah kerjasama melalui SRBI dan SVBI. Nah, instrumen ini itu merupakan bagian dari pengembangan instrumen keuangan domestik. Secara umum, perannya adalah yang pertama memperdalam pasar keuangan, menyediakan alternatif instrumen investasi, mendukung daya tarik aset domestik, dan juga membantu pengelolaan arus modal dan likuiditas. Nah, untuk cadangan devisa pada dalam grafik ini itu uh, ditunjukkan bahwa agar tetap berada di atas standar kecukupan biaya 3 bulan impor. Artinya, Indonesia memiliki badan eksternal yang membantu menghadapi situasi tekanan di global. Oke, next. Untuk data di cadangan devisa, di grafik ini bisa ditunjukkan yaitu pada tahun 2020 itu sekitar di 135,9 miliar US dollar, naik pada tahun 2021 itu sekitar 144,9 miliar. Pada tahun 2022 itu berkisar di 137,2 miliar US dollar, di tahun 2023 kembali naik itu menjadi 146,4 miliar, pada tahun 2024 itu di 145,9 miliar, dan pada tahun 2025 itu naik sekitar 150,2 miliar. Nah, pada tahun 2000 2020 hingga 2025 itu terjadi namanya kenaikan meskipun pada tahun 2021 dan 2022 itu mengalami penurunan. Tapi secara overall itu menunjukkan adanya kenaikan yang sangat signifikan. Nah, next. Oke, untuk yang selanjutnya refleksi dan kesimpulan. Krisis menunjukkan bahwa stabilitas moneter tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, suku bunga yang dapat belum tentu cukup jika bank mengalami masalah likuiditas. Kemudian pasar keuangan mengalami kepanikan. Yang ketiga, nilai tukar tertekan. Yang keempat, sistem pembayaran terganggu. Dan yang kelima, koordinasi kebijakan lemah. Nah, karena itu, stabilitas memerlukan kombinasi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas pasar keuangan, sistem pembayaran, dan koordinasi antar lembaga. Untuk kesimpulannya, yang pertama, stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tanpa sistem keuangan yang stabil, kegiatan investasi, konsumen, dan kredit pembayaran akan terganggu. Yang kedua, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan secara terpadu. Artinya, BI tidak hanya tergantung pada suku bunga. Yang ketiga, pandemi COVID-19 menunjukkan tingginya respon cepat dan berkala besar. Kebijakan seperti penurunan suku bunga, kuantitatif, asing, stabilitas rupiah, kebijakan makroprudensial, dan prudent sharing digunakan untuk menghadapi tekanan yang luar biasa. Yang keempat, sinergi BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan merupakan unsur penting dalam menjaga kesehatan sistem keuangan. Inti besar sistem keuangan yang stabil tidak tercipta hanya karena satu kebijakan atau satu lembaga. Stabilitas muncul dari integrasi kebijakan moneter, makroprudensi, sistem pembayaran, cadangan devisa, serta koordinasi yang kuat antar lembaga. Next. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.